Apa yang perlu menjadi pengalaman kita hari ini teman-teman? Jika kita ingin menyimpan minyak ekstra di dalam bejana, bukan di pelita dan tetap menyala, tetapi di dalam bejana juga di kantong kita dan cadangan ekstra. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seberapa sering? Setiap hari. Kita membutuhkan pengalaman itu dalam firman-Nya dan dalam doa, berdoa memohon pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita, agar kita dapat dibersihkan dari segala kekotoran daging dan kesucian yang sempurna di hadapan Tuhan. Teman-teman, apa yang diperlukan untuk membuat umat Tuhan bangun hari ini? Sadar akan kebutuhan kita yang besar, untuk mempersiapkan dan menyimpan minyak ekstra itu, Roh Kudus. Apa yang diperlukan agar mata kita terbuka terhadap keseriusan zaman yang kita jalani? Apa yang harus Tuhan lakukan untuk menjauhkan kita dari tidur rohani kita? Teman-teman, saya ingin mendorong Anda untuk terus berdoa, untuk terus berjalan dengan Tuhan. Saya tidak bisa cukup menekankannya karena mengapa? Banyak dari kita tidak cukup mengalami. Kita membutuhkan pengalaman sehari-hari, pengabdian sehari-hari. Setiap hari kita bangun, pertempuran itu nyata. Kita harus menghabiskan waktu bersama Tuhan. Kita harus menyangkal diri kita sendiri dan menyingkirkan daging. Kita harus membunuh manusia lama yang berdosa itu. Kita harus membiarkan Tuhan melakukan pekerjaan yang perlu Dia kerjakan di dalam kita untuk mempersiapkan kita menghadapi krisis yang akan datang. Berita memberitahu kita, alam memberitahu kita, ekonomi memberitahu kita, bahwa kita berada di ambang krisis yang luar biasa. Dan kita membutuhkan pengalaman yang sekarang tidak kita miliki. Dan banyak dari kita yang terlalu malas untuk mendapatkannya. Teman-teman, mungkin sebagian dari Anda sudah berdoa dan sudah lama berdoa, dan merasa Tuhan belum menjawab doa kita. Dan mungkin Anda merasa itu tidak akan kemana-mana. Dan mungkin Anda berada pada titik di mana Anda berpikir, apa gunanya, bukan? Tapi saya ingin menguatkan Anda teman-teman. 2 Timotius 3 ayat 13, dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan bosan dengan melakukan hal-hal yang kita tahu itu baik dan benar. Meskipun penginjilan kita kelihatannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mengapa gereja kita tidak meledak dengan berdoa? Anda tahu, banyak dari kita hanya berpikir ada sesuatu yang salah. Tapi teman-teman, saya ingin mendorong Anda untuk melanjutkan. Dan tidak membiarkan siapapun mengecewakan Anda seperti Anda melakukan sesuatu yang salah jika Anda berdoa. Mengapa? Izinkan saya menunjukkan ini kepada Anda, manuskrip Releases volume 1. Ini diambil dari bacaan doa 40 hari kita. Lihat ini. Halaman 180, paragraf 2. Ini manuskrip Releases halaman 180, paragraf 2. Ketika pekabaran malaikat ketiga akan keluar dengan suara nyaring, seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaannya, Roh Kudus dicurahkan ke atas umatnya. Lihat ini, pendapatan kemuliaan, bukankah itu luar biasa? Saya suka bagaimana Ellen White menggunakan kata-kata itu. Pendapatan kemuliaan telah terakumulasi untuk pekerjaan penutup pekabaran malaikat ketiga ini. Telah terakumulasi. Doa-doa yang telah naik untuk pemenuhan janji, turunnya Roh Kudus, tidak ada yang hilang. Teman-teman, dalam 40 hari terakhir ini seperti yang Anda doakan, atau 20 hari terakhir ini sejauh ini, Anda telah berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Dan Anda merasa belum menerimanya. Anda merasa seperti tidak banyak yang belum berubah. Anda tahu, Anda melihat Tuhan bekerja di sana-sini di daerah, saya mendengar pujian. Saya sudah melihatnya sendiri di minggu pertama. Kita mulai berdoa, tetapi sepertinya Tuhan, Engkau belum mencurahkan hujan akhir-Mu. Jangan kehilangan harapan. Ellen White mengatakan, doa-doa yang telah naik untuk pemenuhan janji, turunnya Roh Kudus, tidak ada yang hilang. Tuhan telah setia, Dia mendengar, dan lihat ini. Setiap doa telah terakumulasi, Anda lihat itu? Dia mengatakan dalam kalimat sebelumnya, pendapatan kemuliaan, tepat di tengah sana. Terakumulasi untuk pekerjaan ini. Dan kemudian Ellen White mengatakan, setiap doa telah terakumulasi. Siap untuk meluap dan mencurahkan banjir penyembuhan dari pengaruh surgawi dan akumulasi cahaya di seluruh dunia. Teman-teman, setiap doa yang kita panjatkan hari ini, tidak ada yang sia-sia. Itu belum hilang. Puji Tuhan, itu telah terakumulasi. Meskipun mungkin belum terjawab, itu tidak hilang. Jadi teman-teman, apa yang Anda lakukan hari ini? Apakah Anda mengumpulkan Roh Kudus? Apakah Anda mengumpulkannya ke dalam bejana? Saat Anda berdoa, Tuhan mendengar doa itu. Meskipun Dia mungkin tidak langsung menjawabnya, Dia meletakkannya di samping, siap untuk dijawab, pada hari tertentu. Dan saat semua umat Tuhan berdoa, dan kita berdoa dan itu terakumulasi menjadi semakin penuh dan semakin penuh dan semakin penuh. Meskipun terkadang kita mungkin tertidur seperti gadis-gadis yang bijaksana, kita masih terus berdoa, kita masih terus datang kembali.
Kita masih terus berusaha dengan Tuhan dalam hubungan kita. Kita masih tidak terus meminta kepada Tuhan, "Ya Tuhan tolong kami." Kita masih terus berdoa memohon pencurahan Roh Kudus. Dan saat kita berdoa, doa-doa itu terakumulasi. Kita sedang mengisi bejana kita. Apakah Anda melihat itu? Tapi bagaimana kita melakukannya? Pengalaman harian, setiap hari berjalan dengan Yesus, berserah setiap hari. Penyucian setiap hari dalam firman-Nya. Setiap hari, saat demi saat, jam demi jam, hari demi hari. Saat kita berdoa, saat kita menghabiskan waktu bersama Kristus, saat kita memperdalam hubungan kita. Saat kita melihat ke masa depan dan kita melihat dan kita menunggu dan kita berdoa, kita mengumpulkan Roh Kudus untuk masa depan. Dan kita tidak tahu kapan doa-doa itu akan dikabulkan. Kita tidak tahu, tapi saya tahu itu dekat. Tetapi teman-teman, kita harus mengumpulkan hari ini. Terlalu banyak dari kita terfokus pada mengumpulkan kekayaan di bumi ini. Dan kita tidak punya waktu untuk menimbun harta di surga. Dan kita tidak punya waktu untuk menyimpan minyak ekstra di bejana kita. Tetapi teman-teman, apakah yang dibutuhkan supaya kita berdoa? Mengapa begitu sulit bagi kita untuk berjalan bersama Yesus setiap hari? Mengapa? Karena iblis selalu mengejar kita. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk mengalihkan perhatian kita, teman-teman. Tapi kita harus terus bertahan. Setiap hari adalah pertempuran baru. Setiap hari kita harus bergerak maju dengan Yesus dalam hubungan kita dengan Dia. Teman-teman, apa yang diperlukan untuk menyimpan minyak ekstra itu? Saya berdoa agar kita belajar mengumpulkan doa-doa itu di surga. Dan pada waktu yang ditentukan, tandai kata-kata saya, karena firman Tuhan tidak berbohong. Dia akan mencurahkan Roh-Nya dan Dia akan menjadikanmu saksi yang kuat. Anda lihat, para murid ketika mereka berada di Taman Getsemani, mereka tidak sedang berdoa. Mereka tidak mengumpulkan untuk krisis yang akan datang. Mereka tertidur. Dan hari ini umat Tuhan dalam kondisi tidur. Sudah waktunya untuk bangun teman-teman. Saatnya untuk berdoa. Dan tidak ada yang lebih bersemangat daripada berdoa untuk sebuah seminar nubuatan Alkitab yang Anda tidak tahu apa hasilnya nanti. Anda lihat, ketika Anda menggembalakan sebuah gereja, Anda menjadi terbiasa dengan sejumlah orang yang datang ke gereja Anda. Tetapi ketika Anda akan menjalankan seminar nubuatan Alkitab selama 10 hari, Anda tidak tahu siapa yang akan hadir di sana. Jadi Anda tahu apa? Anda berdoa dengan mati-matian. Dan Anda tahu, ketika itu tidak berhasil dan tidak ada yang dibaptis, dan tidak banyak orang yang datang, Anda berdoa lebih keras lagi. Melalui alat-alat ini dan proses pemurnian ini, bukan karena doa kita tidak berguna, tapi Tuhan berkata, simpanlah lebih banyak. Karena pada waktu yang ditentukan, ketika hujan akhir dicurahkan, dan aku akan menjadikan semua orang sebagai juru bicaraku, maka kamu akan berkhotbah, dan 3.000 orang akan dibaptis dalam 1 hari. Kemudian seperti yang telah kamu kumpulkan, sama seperti para murid berkumpul selama 10 hari di ruang atas, baru kemudian, Roh Kudus dicurahkan. Jadi teman-teman, jangan berkecil hati ketika usaha penginjilan Anda tidak sesukses yang Anda harapkan. Jangan berkecil hati dalam semua ini, tetapi sadarilah rencana besar Tuhan. Mari kita terus mengumpulkan. Dan meskipun Anda mungkin merasa lelah dan putus asa, Tuhan mendengar, dan Dia akan menjawab pada waktu yang tepat.